artinya bukan pada pokok masalahnya, Betul, ya itu. hanya penanggulangan yang bersifat temporer. Betul, ya. Artinya satu contoh, di mana kita hanya bisa untuk meninggikan jalan. Ya, atau dek Nah, gitu. dek. Sementara sedimen kan terus Betul, mengejar. iya. Artinya apabila ada tanah yang dataran yang tahun 60, itu akan dikejar sedimen sungai kan. Iya. Hanya jalan yang ditinggikan. Betul. Artinya hari ini jalan pun sudah dikejar juga sama air. Betul. Bupati Bimanpila dulu orang yang paling banyak membuat sungai, kemudian juga termasuk melakukan normalisasi. Nah, sampai-sampai pernah di wilayah Kecamatan Banjang ada di situ, ada di situ namanya Sungai Bimanpila. Kemudian juga ada Sungai P5. Kemudian juga beliau pernah melebarkan Sungai Terasi yang aksesnya sampai ke Minangabang. Nah, jadi hanya beliaulah pada masanya yang konsen terhadap penataan tata kelola air tersebut. Nah, jadi harapan kita ke depan tentunya bisalah mencontoh seperti beliau untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, kalau menurut Budi, Saudara Budi, untuk pemerintah itu supaya betul-betul memikirkan atau mencoba terus memperbaiki irigasi itu seperti apa kira-kira usul-usul yang kita sampaikan? Iya, kalau tadi Pak Haji bilang bahwa semasa Bupati Bimanpila adalah salah satu bupati yang memang konsen terkait dengan penataan, saya akhirnya menjadi sedikit flashback gitulah, bahwa rupanya yang memang memperhatikan kondisi daerah itu dengan kontur wilayahnya yang memang daerah berair gitu kan, ya, rawa gitu. Karena memang kalau secara historis waktu kita belum memisah dengan Balangan kan daerah atas tuh daerah Halong, Juwai gitu kan, dan Awayan, daerah tengah Paringin, Batu Mandi, Lampihong, kita kan daerah bawah. Jadi logikanya mungkin Pak almarhum Bupati Bimanpila berpikir bahwa daerah bawah ini perlu ditangani gitu kan, karena beliau menyadari soal itu. Jika melihat pada perkembangan bahwa dari zaman beliau hingga sekarang belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, saya jadi berpikir juga bahwa apakah memang ide gagasan terkait dengan penanganan itu tidak dipikirkan oleh, ya maaf sih sebetulnya, mungkin pejabat-pejabat kita sekarang gitu kan, dari kemarin sampai sekarang ini. Sehingga ketika misalnya Pak Haji Didi bertanya kepada saya, kira-kira seperti apa mungkin hal-hal yang penting lah dilakukan oleh mungkin pejabat atau pemerintah untuk menangani itu, boleh jadi kita ibaratnya tuh mengenang kembali bagaimana beliau memetakan secara spesifik soal yang ditangani adalah aliran-aliran, yang sungai-sungai yang seperti disebutkan Pak Haji tadi, bahwa ada Sungai Bimanpila. Kita mungkin sekarang tidak pernah tahu Sungai P itu apa, mungkin yang paling familiar hanya Sungai Terasi misalnya. Ya, betul. Nah, ini akhirnya harus kita petakan. Kalau dalam benak saya, dengan ya bahasanya kata orang sekarang, teknologi ada, kenapa tidak kita buat peta awal yang memungkinkan bahwa kita mengidentifikasi sungai, saluran-saluran yang sekiranya mungkin itu dilakukan nanti tindakan-tindakan untuk mengatur pengelolaan air tadi. Yang bahasa Pak Haji mungkin akhirnya nanti jadi irigasi lah dan seterusnya kan seperti itu. Ya, artinya kan begini, itu kan suatu teladan loh yang diwariskan kepada kita generasi sekarang. Mengingatkan, kan? Ya. Artinya beliau itu konon begitu ada aliran sungai yang tersumbat, konon di jembatan Paliwara dulu, jembatan peninggalan Belanda, justru beliau sendiri yang terjun ke sungai itu, membersihkan. Katanya lah, betul. Artinya memberi contoh teladan kepada masyarakat. Iya. Nah, artinya untuk sekarang tentu sulit figur seperti itu. Iya. Tapi paling tidak kita juga harus peduli kan terhadap bukan hanya sekedar hari ini kita berpikir bagaimana kita menormalisasi atau membuat sungai-sungai sudetan baru, tapi ya tadi kita juga konsep pemerintah kan belum jelas. Nah, bagaimana
cara melakukan Penanganan. penanganan. Nah. Artinya gini, maksud saya, bahwa kegiatan di hulu itu kan terus-menerus kan. Betul, Bahkan betul. dulu kalau Saudara Budi ingat, Iya, bahwa ada salah satu konsesi pertambangan yang memiliki PKP 2B ingin meningkatkan produksi betul. dari 45.000 sampai 90.000 kalau tidak masalah. Iya. Tidak salah itu 90.000 ton, 90 juta ton, maaf. 90 juta. Dari 45 ke 90. Jadi kalau ini juga tidak apa istilahnya tidak kita pikirkan bagaimana bisa menahan lajunya proses Betul. rusaknya bentang Iya. alam di hulu itu. Saya pikir memang bahwa Pak Haji bilang konsep terkait dengan bagaimana kalau bahasa kerennya master plan gitu kan, Iya. pemetaan kawasan di daerah kita untuk pengendalian banjir. Ini memang agak penting sih membuka-buka sejarah lah bahwa misalnya zaman Pak Bihman Pila bisa jadi ada blueprint Iya, terkait dengan iya, itu. Boleh jadi itu dulu jadi pijakan awal Iya. untuk kita memetakan kondisi mana yang harus ditangani, kondisi mana yang harus di apa istilahnya di treatment gitu kan Iya. untuk membantu itu. Terlepas dari mungkin dengan perubahan kontur alam, kemudian kondisi lahan segala macam, saya pikir juga bahwa yang seperti disebutkan Pak Haji tadi, sekarang pemerintah harus berpikir tidak hanya menangani soal kejadiannya saja, tapi sebelumnya ke hulunya, kemudian kita bicara paskanya juga sudah dalam konteks bukan hanya untuk jangka waktu saat ini saja, tapi udah bicara mungkin kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kan. Iya. Jangan sampai misalnya kejadian yang beruntun seperti sekarang kita alami terulang terus. Artinya kita memikirkan generasi anak cucu kita. Iya, betul. Jangan sampai mereka ya istilahnya apa ya, menerima pengalaman yang bahasanya tuh ya mungkin bagi anak-anak muda, anak-anak kecil kan begitu menyenangkan, tapi bagi kita bahwa kejadian banjir harus kita beri catatan sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi Iya. masyarakat Sekarang kita kembali lagi lah ke 10 tahun yang lalu. yang lalu. Bagaimana kita pernah aktif kan Ya, melakukan advokasi. melakukan advokasi, kemudian juga ya masuk perlawanan lah sifatnya seperti itu kan. Karena apa? Begitu kita mendengar ada permohonan AMDAL untuk peningkatan peningkatan kapasitas produksi, kita kan pernah maju sampai ke kementerian, betul. sampai ke kementerian, sampai ke perusahaan yang yang mengusul bersangkutan. itu juga. Kemudian konsekuensinya kita juga kan pernah diperiksa kan Iya. sama Saudara Budi kan diperiksa Betul. di salah Kodim satu. waktu itu. Jadi ada aparat yang datang memeriksa kita, Mempertanyakan, dianggap mengganggu objektivitas nasional. objektivitas nasional perusahaan tersebut. Iya, betul. Sebetulnya harus kita ingatkan juga. Kan hampir ditangkap kita itu. Ya, kalau bilang ditangkap mungkin masih panjang, tapi setidaknya gerakan yang kita bangun waktu itu untuk mengingatkan bahwa persoalan banjir itu bukan hanya persoalan sekadar musim-musim saja, tapi bahwa seperti yang kita bilang di awal ada campur tangan gitu kan, tanggung jawab manusia. Maka memang menjadi menarik Pak Ji bahwa misalnya ketika penyuaraan atas kondisi ini bukan serta-merta hanya karena kejadian saat ini, bukan. Kita sudah melakukan apa istilahnya ya ada tindakan dari jauh-jauh hari bahwa kerentanan lingkungan kita dengan aktivitas di hulu itu sangat berbanding lurus seperti itu. Semakin misalnya aktivitas di sana tidak terkontrol, akibat dan dampaknya pasti ke kita. Nah, ini bicara seperti ini oke lah. Kita tidak serta-merta harus apa istilahnya menuduh pemerintah tidak berbuat, tidak. Tetapi ini pintu masuk bagi pemerintah kita melakukan ke depan melakukan negosiasi, koordinasi dan komunikasi supaya hal ini sedapat mungkin jangan menjadi apa ya persoalan yang terus kita hadapi. Kita jujur saja Pak Haji, mungkin rentetan dari apa yang pernah kita lakukan, penanganan pasca banjir kita tuh ternyata lebih besar loh ketimbang kita kemarin mengujukan ke pemerintah pusat. Nah, jadi mungkin Pak Haji ingat gitu kan. Sebetulnya banjir itu kan oke lah, gejala alam yang tidak bisa dihindari. Yang alamiahnya. Ya. Tapi sebetulnya ada yang perlu kita pahami. Selama ini kan kita penanganannya kan artinya bukan pada pokok masalahnya. Betul. Ya, itu hanya
penanggulangan yang bersifat temporer. Betul. Ya. Artinya satu contoh, di mana kita hanya bisa untuk meninggikan jalan, Iya, atau dek nah gitu. dek, sementara sedimen kan terus Betul. mengejar. Iya. Artinya apabila ada tanah yang dataran yang tahun 60 itu akan dikejar sedimen sungai kan. Iya. Hanya jalan yang ditinggikan. Betul. Artinya hari ini jalan pun sudah dikejar juga sama air. Nah, Betul. artinya kalau kita terus-menerus hanya sekedar mencari solusi seperti itu, Iya. saya pikir tidak pernah selesai ini. Iya. Ya memang mudah-mudahan lah dari percakapan mungkin diskusi kita, walaupun mungkin sedikit mengulang, walaupun ini pernah kita diskusikan jauh-jauh hari, Iya, kita betul. termasuk kalau boleh saya mengingatkan waktu sampean maju menjadi salah satu kandidat kan, Oh iya betul, tahun tahun 2012. 2012 gitu kan, bakal calon dari independen kemarin, bahwa visi misi kita itu kan menegaskan bagaimana rawa ini menjadi Rawa sesuatu produktif. rawa ya. Nah, rawa yang produktif yang sebagai sumber potensi bagi kehidupan masyarakat kita. Nah, Oh, untuk konsepnya waktu itu tata kelola air. itu maksud saya untuk Iya. menegaskan, berarti Anda masih ingat juga karena kita mendiskusikan Iya. konsep itu bahwa untuk memastikan rawa ini produktif, maka yang diatur dikelola ada airnya. Iya. Sehingga Anda kemarin kan ketika maju menegaskan bahwa kalau pengen di daerah kita memang memiliki kehandalan, memiliki nilai yang berbeda dari orang lain, maka rawa ini yang harus kita garap dan Iya. air yang harus kita Karena kelola. kita pernah juga waktu itu mendiskusikan bahwa selama ini kan berkelanjutan itu Iya. visi misi Iya. masa lalu itu Betul. bahwa rawa makmur. Ya, betul. Pemahaman kita, kata makmur itu kan abstrak Iya. dan subjektif. Betul. Jadi di mana makmur itu sampai mana, titiknya di mana kan Iya, tidak, ukurannya kan kita kemarin tidak, diskusi tidak ini ya. kan, Nah, tidak bisa diukur kan. Tapi Iya. kalau kita bicara produktif, kita ingin sejengkal atau 1 meter rawa menghasilkan menghasilkan. sesuatu bagi masyarakat. Nah, ya, gitu. ini yang mungkin perlu kembali lah kita ingatkan bahwa bagaimanapun jujur saja kalau saya mengingatkan pada diri saya sendiri sih kembali terus-menerus bahwa daerah Hulu Sungai Utara itu bisa bertahan gitu kan, masyarakatnya memiliki kemampuan bertahan hidup, survive kalau saya bilang, karena mereka memiliki ide, kemauan, kemudian kecakapan, skill untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sehingga ketika faktor alam dalam konteks saat ini kita bicara misalnya banjir, walaupun ada Iya. terlibat masyarakat kita tuh masih tetap bisa bertahan. Mereka tidak bertani mencari ikan, tidak Iya. mencari ikan, mereka kerajinan. Tidak kerajinan mereka menjadi pedagang misalnya. Kan bagaimana mereka harus tetap bertahan hidup dengan kondisi itu. Nah, sekarang campur tangan dalam hal ini kebijakan pemerintah. Kalau menurut ini yang perlu saya, juga. kalau menurut saya Hmm. begini, kita harus masuk pada tindakan dan solusi sebetulnya. Iya, ini konkret sudah ya, karena kejadiannya pemahamannya udah begini, kita kan berulang-ulang. udah bicara histori, Iya, bicara pengalaman, kejadian dan seterusnya. kejadian, kemudian bencana lah bisa Iya, dikatakan yang kan sudah kayak kita gitu. alami lah kan. Nah, kalau menurut saya, kita ini kan tidak mungkin menangani hanya pada wilayah kita yang Iya, 89% adalah rawa. betul. Kita merupakan daerah resapan, iya, oke Iya. itu. Kemudian ini kan tidak bisa hanya bermuara pada wilayah HSU. Betul. Kalau menurut saya, entah nanti Saudara Budi bisa menanggapi. Saya pengen menjadi kita menjadi inisiator untuk membicarakan ini, konsep-konsep bagaimana melakukan penanggulangan, tata kelola air ini Dengan membawa daerah-daerah lain. Betul. Artinya kita mengajak Balangan, daerah hulu kan, Iya. artinya yang menurut elevasi kan lebih tinggi nih, Betul. alirannya kan di hulu iya. kan. Kemudian Abalong, Tabalong. kemudian ke hilir lagi daripada HSU ada Negara. Daha, HSS. kemudian AST. AST, kemudian Kabupaten Tapin, Betul. nah, sampai ke Barito. Barito Kuala. Jadi Betul. bicara untuk membangun konsep bagaimana untuk menangani banjir ini supaya Iya. bisa selesai. Maksudnya gini Pak Budi.